There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan-bosan nontonin video aku yang isinya tuh itu-itu aja ya. Kegiatan di dapur hijau aja ya teman-teman. Belum pernah nih aku kayak aktif di ruang tengah atau di kamar. Ya memang betul ya teman-teman, di rumahku tuh tempat yang memang menjadi favorit banget untuk record video tuh ya di dapur hijau, karena dapur hijau ini tuh banyak banget penggemarnya. Nah ini tuh aku mau masak ya teman-teman. Hari ini tuh aku mau masak simple aja. Ini aku tadi udah prepare dan ini tuh ada tahu, tempe, terus ini ada cabai giling aku kemarin bikin ya. Terus di situ ada juga ikan mau disambal. Nah ini tuh aku mau goreng dulu untuk si tahu, karena memang aku mau masak gulai tahu gitu ya teman-teman. Udah lama banget nih aku nggak masak gulai tahu atau gulai-gulayan ya. Sebenarnya kemarin tuh aku ada masak gulai juga, cuman gak aku record. Soalnya memang aku tuh akhir-akhir ini tuh lagi mager banget ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Udah berbagai macam cara untuk balikin moodnya, tapi memang kalau udah moodnya lagi mager, lagi nggak mau ngapa-ngapain juga bakalan dipaksa pun nggak akan bagus hasilnya ya. Jadi ya udahlah. Makanya kemarin aku libur teman-teman uploadnya, maaf ya. Soalnya 2 hari itu aku kayak mager banget mau bikin video, udah gitu ditambah Pak Asu sakit dan anak aku juga lagi sakit, jadi nggak fokus banget kalau harus bikin video. Nah hari ini tuh aku garcepin pagi-pagi gitu ya teman-teman, sekitar jam berapa ya, ini tuh jam subuh sih, jam 5 subuh gitu ya. Aku garcep banget bersihin rumah gitu ya. Aku geser-geser juga tadi teman-teman, bagian ruang tengah tuh aku geser-geser, cuman aku nggak bikin video. Setelah siap geser-geser aku lanjut masak gitu ya. Tadi tuh nggak tahu kenapa gitu, bangun subuh tuh siap subuhan tuh geser-geser gitu, padahal kan biasanya aku tuh tidur lagi. Tapi ini tuh aku malah geser-geser gitu, cuman gak aku videoin karena ruang tengah itu kan lampunya belum diganti ya, jadi masih gelap banget. Jadi ya udahlah aku tuh nggak videoin, nanti aku videoin udah jadi aja ya. Maksudnya afternya gitu ya teman-teman. Nah ini tahunya malah jatuh ya. Ya udah nanti dicuci lagi aja. Terus di sini tuh aku lanjut masak ya. Ini tuh sekitar jam 5:30 gitulah teman-teman. Aku lanjut masak dan ini tuh menu sarapan ya. Jadi ini sarapannya berat banget sih menunya. Udah masak gulai-gulayan gitu ya. Aku tuh kalau udah sekalinya rajin teman-teman, semua tuh aku kerjain. Tapi kalau udah katanya mager, ya ampun, mau apapun itu nggak akan aku kerjain. Aku tuh rebahan nontonin TikTok aja gitu ya. Nah di sini aku mau ngambil mangkok dulu untuk tempat sayurnya atau tahunya, karena ini juga udah mulai mateng yang aku goreng tadi ya. Aku kalau mau gulai tahu tuh sukanya tahunya tuh goreng sendiri ya teman-teman. Memang di sini tuh ada tuh yang jualan tahu Sumedang yang udah digoreng. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh kurang suka sama tahu yang udah digoreng gitu. Jadi aku lebih suka tahu yang aku goreng sendiri gitu. Paling sesekali lah ya kalau lagi mager aku biasanya beli tahu goreng gitu. Cuman tadi nggak ada sih jual tahu goreng, jadi nggak beli tahu goreng, aku goreng sendiri aja. Setelah goreng si tempe dan si tahu, di sini aku lanjut goreng ikan ya teman-teman. Nah ini tuh ikan biji nangka, ikan merah ya. Ini tuh ikan minggu kemarin, bukan minggu ini ya, minggu kemarin tuh masih ada sisa ikan ini. Jadi aku mau habisin dulu sisa-sisa minggu kemarin biar nanti kalau belanja lagi ganti baru lagi gitu menunya ya. Nah di sini tuh sambil nunggu si ikan masak, aku mau beresin bagian sini. Nah ini tuh pakaian kotor ya teman-teman, disangkutin di sepeda. Ini pakaiannya aku taruh di bawah meja gini biar tersembunyi gitu. Soalnya kalau ditaruh di kamar mandi tuh suka basah gitu teman-teman. Jadi aku sembunyiin aja di sini.
Padahal aku kemarin udah nyuci teman-teman gitu, dicariin lagi pakaian kotornya ada lagi gitu ya. Nah ini aku tuh sempet galau sama si sepeda itu ya. Sebenarnya kata abang tuh mau dijual aja sepedanya soalnya nggak dipakai juga. Kayak sumpek aja gitu di situ ya teman-teman. Cuman berasa sayang gitu mau dijual, mana tahu nanti suatu saat perlu gitu ya kan. Tapi nanti katanya tuh mau dijual aja, mau diganti jadi HP aja kata dia gitu. Nah ini ikan aku udah masak teman-teman. Ini tuh trip pertama, lanjut trip kedua ya teman-teman. Karena goreng ikannya tuh nggak bisa langsung semua. Nanti kalau banyak-banyak tuh pecah gitu ya, ikannya hancur. Dan aku juga kualinya pakai yang kecil, jadi gorengnya tuh sedikit-sedikit aja. BTW kalian hari ini masak apa teman-teman? Boleh dong searching atau share di bawah kolom komentar. Mana tahu bisa jadi ide menu masakan aku besok. Kalau aku tuh males banget pikir ya teman-teman, suka galau banget kalau disuruh nentuin mau masak apa, besok mau masak apa gitu. Akhirnya yang dimasak tuh ya itu-itu lagi ya. Oke lanjut, di sini tuh aku mau potong-potong tomat karena cabenya yang aku sambal kemarin itu kan nggak pakai tomat ya. Jadi tomatnya tuh aku potong-potong aja, nggak aku blender atau aku ulek lagi. Karena nanti pas digoreng tomatnya tuh bakalan hancur ya teman-teman. Jadi ya dipotong kecil-kecil aja. Ini tuh tomat itu berasa apel banget nggak sih? Soalnya mahal banget harga tomat, Masya Allah. Di sini tuh udah mencapai 25.000 sekilo ya teman-teman. Gimana di daerah kalian? Komen-komen di bawah kolom komentar ya. Kemarin ada yang komen di Jakarta tuh hampir 40.000, Masya Allah. Itu tuh tomat apa anggur ya? Oke lanjut, di sini tuh ini tuh si ikan aku udah mau matang. Tomat juga udah diiris, sambal juga udah di blender. Pokoknya tadi tuh aku bikin sambal dulu, terus kayak bikin bumbu juga untuk gulainya. Nah ini aku tadi goreng ikan trip ketiga ya teman-teman. Lanjut, di sini aku mau bersihin di sini. Nah itu tuh kemarin aku tuh ada apa namanya, rak sendal ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya rak jilbab, cuman aku tuh kan nggak terlalu punya banyak jilbab dan aku juga udah punya anger jilbab di lemari. Jadi aku bingung ini tuh rak dipakai apa ya, soalnya ini kan dikasih raknya ya. Jadi aku mikir-mikir, lama-lama aku mikir ya udahlah jadiin rak sepatu aja. Jadi rak sepatu yang biasanya itu aku cuci, aku bersihin, lanjut aku taruh di bawah meja gitu ya, meja wastafel. Jadi bisa untuk letak stok sabun gitu, letak piring-piring, mangkok-mangkok gitu ya, kayak mangkok yang besar-besar gitu, kayak kuali-kuali gitu ya teman-teman. Jadi aku manfaati lagi untuk letak-letak. Jadi aku taruhnya di bawah meja kompor gitu ya. Nah ini aku ambil basa dikit, terus ternyata ikan aku udah masak dan di sini aku angkat lagi untuk si ikan aku. Ya gitulah ya teman-teman, emak-emak kalau sambil masak tuh ya ngerjain yang lain juga gitu, biar sekali siap, biar nanti tuh tinggal rehat dan leha-leha deh. Mungkin bagi yang gak kerja enak ya gitu, udah selesai masak, bersihin rumah, itu tuh lanjut leha-leha, mager-mageran, nonton HP gitu ya, nonton drakor. Kalau aku enggak ya teman-teman. Setelah selesai bersih-bersih, record video tuh biasanya aku edit. Setelah edit aku langsung kerja gitu ya, langsung menjahit gitu teman-teman. Jadi nggak pernah tuh katanya siap masak tuh langsung leha-leha tuh enggak ya teman-teman, pasti langsung jahit. Karena kan aku kerja di rumah ya, jadi yang ngatur waktunya tuh aku sendiri gitu, gimana baiknya. Nah ini tuh sebenarnya aku tuh sebenarnya udah mulai oyong ya teman-teman, udah mulai sakit kepala aku, kayaknya aku mau demam, nggak semangat gitu dubbingnya. Rasanya tuh pening banget, udah gitu perutnya lapar tapi nggak selera makan karena giginya tuh sakit. Ya Allah, itu tuh berasa dihukum banget nggak sih kayak gitu. Perut lapar tapi nggak bisa makan gitu ya, giginya sakit. Aku tadi udah beli bubur gitu ya teman-teman, biar ada selera gitu, ada nambah isi perut juga, cuman nggak mempan gitu ya. Menurut aku kalau nggak makan nasi itu ya nggak makan ya teman-teman. Maklum ya, aku orang Indonesia kulot, jadi kayak kalau nggak makan nasi itu ya nggak makan. Nasi itu jadi menu wajib sih menurut aku. Kadang ada sih lihat di
beberapa komentar atau beberapa video teman-teman tuh kayak makan pakai apa namanya, kayak jus gitu, kayak buah-buahan di jus gitu. Aku tuh nggak nendang teman-teman. Udah gitu kayak makan sehat gitu ya. Itu tuh sebenarnya wajib ditiru sih, karena kan itu kan gaya hidup sehat ya teman-teman. Cuman untuk sekarang ini tuh aku masih kayak belum bisa, karena aku tuh kan repot banget ya, kerjaan aku juga berat banget. Jadi kalau aku tuh nggak ngisi imun aku atau ngisi perut aku dengan yang berat-berat, aku tuh nanti bakalan lemes dan aku nggak bakalan sanggup kerja. Oke, lanjut di sini tuh sambal aku tuh udah mateng. Ini aku tinggal kasih beberapa bumbu racikan aku. Bumbunya tuh kayak gula, garam, masako ya teman-teman ya, seperti biasalah bla 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 bla. Gak pernah sih pakai bumbu yang aneh-aneh, pakainya tuh cuman bumbu itu aja. Menurut aku tuh lidah aku udah pas banget sama bumbu-bumbu itu, jadi nggak pernah pakai bumbu yang lain seperti micin itulah inilah tuh nggak pernah ya. Oke, ini tuh satu menu aku sudah selesai. Ini tuh sambal ikan biji nangka atau ikan apa ya? Kalau di daerah kalian namanya ikan apa? Kalian bisa komen di bawah kolom komentar ya teman-teman. Nah, sini tinggal taruh di piring. Ini tuh bisa untuk makan pagi, sarapan, makan siang, bahkan mungkin bisa sampai makan malam ya teman-teman. Soalnya aku kali ini tuh masak 2 menu, jadi aku masak pagi biar nanti siang tuh fokus kerja gitu ya. Aku tinggal fokus menjahit aja, soalnya pekerjaan aku tuh lagi banyak, alhamdulillah ya. Soalnya kan udah mau masuk bulan-bulan orang mau sibuk beli baju ya teman-teman, baju sekolah, jadi udah mulai rempong akunya. Nah, ini tuh lanjut, aku nggak cuci-cuci kualinya, langsung aku pakai aja lagi untuk masak si gulai. Nah, ini aku masukin bumbu gulainya. Ini bumbu gulainya masih seperti biasa ya teman-teman, cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah, pokoknya gitu-gitulah ya. Mungkin kalian lebih jago. Terus di sini aku tambahin kacang karena kebetulan kan di freezer tuh masih ada kacang, jadi aku masukin aja biar habis gitu ya teman-teman kacangnya. Ini aku aduk-aduk sampai si kacangnya lembut dan sampai si bumbunya tuh halus. Ya pokoknya gitulah teman-teman cara masak aku. Kalau misalnya salah mohon maaf ya teman-teman. Soalnya aku tuh masaknya satset-satset aja, ngarang-ngarang aja, pinter-pinteran sendiri aja. Sebenarnya dulu tuh nggak pinter masak teman-teman, tapi makin hari makin belajar, terus sering lihat YouTube juga, terus belajar juga dari mama dan akhirnya bisa. Ya kalau untuk dimakan sendiri bareng keluarga tuh oke lah ya teman-teman. Tapi kalau untuk jualan kayaknya masih no. Soalnya takut nanti nggak ada yang beli karena masakan aku tuh masih abal-abal sih, masih sederhana. Nah, ini tuh aku pakai santan yang aku bekuin. Nah, kemarin itu kan aku waktu masak gulai pakis tuh ternyata santannya tuh kebanyakan gitu ya teman-teman. Jadi aku pakainya sedikit aja, terus yang aku peras tuh aku masukin ke kulkas jadi beku gini. Tapi ini tuh kayak berguna banget sih, next mungkin aku akan bikin lagi. Jadi masak tuh jadi lebih simple gitu ya, nggak perlu masak-masak santan lagi gitu. Kadang-kadang tuh kalau pakai santan kara tuh suka cepet basi, tahu nggak sih teman-teman. Cuman mungkin ini menurut aku ya, nggak tahu menurut teman-teman. Cuman ada teman aku satu, Mama Cafa gitu, katanya lebih enakan pakai santan kara gitu, lebih nggak gampang basi gitu. Tapi aku malah sering gampang basi kalau pakai santan kara. Ya mungkin beda-beda ya teman-teman, di akunya mungkin aku salah masaknya kali ya. Kalau kalian gimana teman-teman, lebih suka santan kara atau santan alami? Kalau aku sih jujur kalau milih sih santan alami ya teman-teman, karena santan alami itu lebih enak menurut aku ya. Kalau santan kara tuh agak kurang gitu lemaknya teman-teman, tapi kalau santan alami itu kita bisa atur kelemakannya gitu ya kan, lebih enak gitu. Cuman kadang-kadang kita mau satset ya, mau buru-buru, jadi pakai santan kara juga oke lah. Aku juga sering kok konsumsi santan kara. Nah, ini tuh masakan aku udah hampir masak teman-teman. Ini mau aku taruh aja ke mangkok. Kemarin tuh aku sempat belanja mangkok-mangkokan ya, kaca-kaca gitu. Cuman belum aku pakai gitu ya, masih aku belum runningin gitu. Soalnya aku tuh kemarin cuman beli beberapa aja sih mangkok kacanya. Berapa ya? Ada beberapa lah. Mungkin nanti aku bakalan beli lagi, pengen juga beli lagi gitu ya.
Kemarin aku ada lihat Shopee gitu ya, mangkok-mangkok keramik yang cantik-cantik banget gitu, harganya juga lumayan murah sih daripada offline. Tapi ya ongkirnya itu loh teman-teman bikin melongo. Ongkirnya tuh sampai 80.000, 60 ribuan gitu daripada aku beli online di Shopee ongkir segitu. Ya mendingan aku beli offline ya teman-teman. Offline itu bedanya cuma 5 ribuan sih dari harga Shopee, jadi lebih baik aku beli offline aja lah. Itu ada juga mangkok yang udah aku pakai, mangkok kaca hijau. Rencananya pelan-pelan tuh aku pengen rubah mangkok-mangkokan aku jadi kaca gitu ya. Soalnya kan anak-anak aku udah besar. Jadi udah ngerti lah kalau ini kaca gitu, udah ngerti ya. Jadi maksudnya tuh pengen ngerubah yang hijau-hijau ini tuh jadi yang keramik, yang kaca gitu. Cuman ya pelan-pelan ya teman-teman, nggak perlu kayak langsung beli banyak gitu. Enggak ya. Kalau ada rezeki beli 2 dulu. Nanti beli lagi, beli 1 gitu. Pokoknya pelan-pelan gitu ya. Oke deh teman-teman, ini tuh aku beresin ini, mungkin yang bagian bawah mungkin Pak suami aja, soalnya ini tuh banyak barang-barang Pak suami, takutnya nanti banyak yang masih dipakai aku buang nggak lagi marah ya. Oke deh, sampai sini dulu video aku, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.